Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul yang sedang ngariung dan sedang membenarkan baju karena saya gendut sekali. Tapi sudah turun berat badannya, alhamdulillah. Udah turun ya Pak? Udah turun 2 kilo ya. Turun 2 kilo itu adalah sebuah prestasi besar buat Prestasi, saya gitu ya. benar. Jadi em, tapi insya Allah tetap gembul sih kayaknya mah gitu ya. Teman-teman, ini kita sedang ngariung sama-sama. Biasanya kita memang ngadain ngariung-ngariung seperti ini. Dan saya ditemani oleh Kang Didi, seorang kuli fenomenal di Indonesia. Kuli fenomenal. Yang Yang walaupun- menghancurkan rumah miring. Iya, dulu tuh fokusnya itu adalah mengerjakan secara fisik gitu. Jadi fisiknya yang dikerjakan. Tapi sebenarnya otaknya yang selama ini terbang kemana-mana jadi seorang filosof gagal. Filosof gagal. Iya kan? Tapi lamun kan katanya filosof itu biasanya miskin. Lamun filosof gagal jadinya miskin apa kaya? Lebih miskin daripada filosof yang berhasil. Ini sebenarnya kelanjutan dari kombat itu ya? Oh iya. Yang salah iya. satu ini. Ya, jadi Baraya kita tuh kemarin kan ngadain kombat komunitas bebas utang. Jadi orang-orang berhutang, orang-orang yang merasa kesulitan terhadap keuangan finansial, itu kita kumpulin. Kemudian kita ajak bagaimana caranya agar mereka tuh berdaya gitu. Jadi dikasih materi tentang manajerial keuangan, dikasih pelatihan kalau mau, ya, kan ada pelatihannya ya. Jadi content orang-orang creator, yang banyak hutang berkumpul. iya, yang tidak berhutang juga boleh. Banyak ternyata yang ikut juga gitu. Nah, salah satunya itu, salah duanya itu adalah ini, Kang. Oh, termasuk ininya peserta. Iya, ini teh kemarin peserta Apa dulu kombat ya. masalahnya? Dua-duanya? Enggak, saya aja. Oh iya, Akang tuh Kang Nanda. Nanda. Ini teh Dila. Dilanda. Jadi kalau disatuin tuh jadi Landa. Mulai. Jokes bapak-bapak dimulai. Dan mereka tuh tukang panah. Iya. Gimana tuh tukang panah gimana tuh? Iya, betul ya, pelatih Betul, panah betul. kan ya? Iya, Oh, betul. pelatih Melatih panah. panah. Pelatih panahan. Melatih panah di sekolah. Di sekolah dan di komunitas. Di sekolah ada dan di komunitas. komunitas. Ada komunitasnya. Tukang panah. Ada. Komunitas tukang panah? Iya. Sasarannya? Sasarannya Sekarang rusa sudah nggak ada di Bandung. target biasa. Jadi tujuannya ada yang ke prestasi, ada yang ke rilis emosi, ada yang hanya untuk have fun aja. Senang-senang aja. Tuh. Hah? Iya. Jadi kita hobi, kumpulin tuh hobinya. orang-orang yang seneng panahan, gabung di komunitas kita. Saya juga seneng sebenarnya panah teh. Apa punya Ayo, Bapak? Da panah mah satisfying menurut saya mah. Menurut saya gitu. Kampak-kampakan tuh rilis emosi gak? Iya. Oh iya, dulu saya ini lempar kampak. Lempar. Ada videonya lempar kampak. Lempar jumroh juga ada kan, ada setannya. Ini cari aja setannya di sini. Lempar kampak dulu ya. Saya mau ikutan kan panah-panahan. Boleh? Bener, asli menurut saya mah yang lempar-lemparan gitu terus itu teh satisfying gitu. Jadi Iya. apalagi pas kena sasaran, cep gitu. Kepuasan. Tapi tadi saya penasaran ada komunitas panahannya. Betul. Di Bandung udah rame. Banyak. Malahan ada yang terregulasi langsung dengan pemerintah. Oh gitu. Iya, namanya KORMI. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, kita panahan itu bernaung ke sana. Diafiliasi ke sana dari Karena kita panahan pemerintahnya. tradisional kan. Iya. Oh, tradisional. Oh, pemahaman tradisional bukan yang Kalau ada Ada rodanya yang di banyak alat bantunya Kalau itu yang modern. kalau yang itu masuknya ke panahan modern, itu dinaunginya sama KONI. Oh, kenapa bisa beda kayak gitu? Karena beda tujuan. Kalau kita kan olahraga masyarakat. Hmm. Nah, jadi hanya masyarakat umum aja. Oh, berarti kalau ada benjang yang gitu tuh berarti Nah, itu masuk. masuk. Betul. Layangan. Layangan. Benjang. Layangan. Apa yang jalan egrang. tinggi, egrang. Egrang. Gitu. Oh, itu egrang. masuk. Dinaunginya sama KORMI. Oh, Terus Oh, kalau ada permainan masyarakat Iya, itu ada. permainan masyarakat. ada dinaungi sama pemerintah. sapintrong ada nggak sih? Iya. Sapintrong ada? Iya. Loncat Komunitasnya ada Spintro. ada, pasti ada. Tolong dibubarkan. Terus iya loncat tinggi Iya, malah loncat pakai tinggi, karet. iya. Iya, betul. karet. Iya. Semua yang Sama- berbasis permainan masyarakat. Apa sih yang congklak? Congklak. Juga ada. Egrang congklak Saya nggak kebayang itu Terus. komunitasnya pas kumpul. ada. Iya. Main congklak. Kita pernah kumpul bareng di Stadion Siliwangi. Main congklak. Iya, main Berbagai egrang, macam main panah, main panahan. layangan, ada. Ada. Masih Jadi- ada rutin gak sih?
Kalau panahan rutin karena kita yang apa ya? Karena kita penggiatnya. Sombong. Berarti Harus. rutin. Tapi kalau yang cabang yang lain kurang tahu. Tapi Nah, ada. Ini ya. Peserta komunitas kombat tuh ya kan kita tuh ngerekrutnya mencari orangnya yang ini ya, yang kelilit utang pinjol judo. Tapi ternyata atlet panah juga ada. Iya. Jangan-jangan kena pinjol kemarin. Enggak, alhamdulillah. Oh enggak, alhamdulillah. Jadi kita tuh dari komunitas namanya 3D Archery Horsebow. Tadi 3D seperti 3D Archery Horsebow. Archery Nah, Horsebow. ada horsebow-nya karena emang base-nya kita panahannya tradisional. Karena tadi yang Pak Guru bilang ya, panahannya ada yang modern, Heeh. ada yang tradisional. Nah, kita fokusnya sama yang tradisional gitu. Kenapa milih yang tradisional? Kenapa milih yang tradisional? Karena menurut kita nih ya, menurut kita. Saya sebelumnya pernah panahan modern juga. Awalnya saya kenal panahan tuh panahan modern, tapi akhirnya pindah ke tradisional karena si panahan tradisional tuh lebih holistik gitu. Dia tuh lebih kayak menyentuh banyak aspek, bukan hanya latihan, bukan olahraga doang, tapi kayak ada kebudayaan di situ, Oh iya, ada ada sejarah di kebudayaan. situ, Cik, terus Kang, juga pinjam, Kang. religius juga Oh, kan, ada unsur panahnya. religius Iya. gitu. Saya boleh pinjam kan? Boleh. Boleh. Cik. Coba juga boleh. Nah, Iya. ini alatnya kalau untuk panahan tradisional. Iya, saya pengen asli panahan. Alah sih berat. Ternyata berat Itu ya. bisa ditarik. Oh, iya. Bisa. Ada kekuatannya. Tapi saya khawatir ini kalau ditarik ini patah tidak? Tidak. Enggak. Ada aturan jangan ditarik tanpa anak panahnya. Betul. Saya udah Ya, cari-cari betul. tahu Betul, tadi. betul. Oh, kenapa itu? Kan saya. Karena ini kan si busur ini punya energi. Heeh. Energi itu setara dengan kilogram. Heeh. Kalau misalkan busur ini Heeh. beratnya 30 lbs, Hmm. itu setara dengan 15 kilo. Heeh. Jadi kalau misalkan energi 15 kilo kita tarik, Itu boleh itu. Heeh. lalu Boleh kita ditarik. lepaskan, nanti si energi tanpa anak Tanpa panah, Heeh. nanti si energinya Oh. langsung membentur ke Iya. tungkai ini. Tapi kalau misalkan ada anak panahnya, energinya tersalurkan panah. pada anak panah. Oh. Gitu ya? Iya. Betul. Enggak, tapi kalau gitu memang masuk akal sih. Iya kan. Sugan saya teh mitos kalau tidak ini. Soalnya saya pernah nonton di film Mahabharata nu terakhir nih kan. Iya. Jadi pas Arjuna mana teh nggak ada anak panahnya, tapi pas udah gini tiba-tiba tuh muncul cerit gitu. Editan itunya. Nah, tapi Akang tuh ngajar di anak-anak sekolah, teteh juga. Iya. Jadi Siapa yang kalau ngajar di anak sekolah? Dua-dua berdua gitu. kita. Oh, dua-duanya. Jadi sih komunitas kita tuh nggak spesifik hanya untuk kayak orang dewasa doang enggak. Jadi kita sengaja bikin komunitas yang mix dari anak-anak, remaja, orang dewasa sampai lansia tuh ada yang latihan di kita gitu. Kita mix gender, mix usia. Dan memang kalau untuk kayak ke sekolah-sekolah ya kita ngajar ada di SD sama di SMP dalam bentuk ekskul gitu. Berarti yang suka main panahan gabung ini ya komunitas. Saya juga pengen asli. Tapi Iya, saya iya. penasaran yang orang dewasa terutama mereka gabung ke komunitas panahan itu tujuannya apa? Apa ingin Saya mau satisfying kan saya udah dewasa. Beda-beda sih. Beda-beda. Punya tujuan beda-beda. Ada yang, aduh saya pengen prestasi. Nah, kebetulan di panahan horsebow itu untuk prestasi tidak dibatas usia. Tidak dibatas Oh. usia. Jadi bisa lawan umur berapapun. Iya, Ada sih kemarin kelas-kelasnya, cuman sampai usia dewasa pun masih ada kelasnya gitu. daerah atau ngelawan anak SD? Iya, kelasnya ada usia Pasti ayah kelas umur. Iya. under 9, under 12 gitu, under 17, terus dewasa tuh nggak dibataskan kayaknya kalau cabur lain maksimal usia sekian gitu ya. Nah, kalau ini mau usia berapa? 50, 60 juga masih sanggup tanding mah ya gas we gitu. Tapi kalau aki-aki kan khawatir. gitu. Ada. Oh, ada Asli. kemarin tuh ada pertandingan di Turki. Hmm. Nah, yang juara duanya itu dari Indonesia usianya sekitar 56 tahun. Itu tuh tradisional. Iya. Tradisional. Tradisional. Berarti panahnya macam-macam atau Turki kan punya panah sendiri, kita punya panah betul sendiri. kan panahan tradisional tuh jenisnya beda-beda. Ada yang mancu, ada yang Turkis, ada yang Mongolian. Itu dari setiap budaya kan beda-beda. Cuman masuknya tetap ke busur tradisional. Oh, iya, Hari ini namanya Ini busur apa? Turkis. Oh, Turkis. Iya. Ini dari bambu. Ini dari bambu, core-nya bambu, terus ada stable core. Oh, Saya tuh ngebayangin kalau Timur Tengah kan susah bambu kan. Kalau berat. Timur bahannya Tengah mah dari kayu kan, dari oak dan on. ya, Oaknya. kalau Timur Tengah itu disebutnya busur komposit. Heeh, Busur yang komposit, tadi. busur komposit itu adalah perpaduan antara hewan dan tumbuhan. Nah, dia dilapisi Kulitnya kulit, gitu. kulit, terus tanduk sama kayu oak, oak gitu.
Jadi digabungin 3 unsur itu digabungin. Nggak, itu waktu pertandingan di Turki itu teh kelasnya beda-beda, usianya beda-beda, dan bentuk panahnya juga beda-beda. Betul. Betul. Wah, jadi pas kita menang kemarin kedua, Iya. Indonesia ya. yang Iya. aki-aki, Iya. Ya, 50 something. Namanya Pak Wagianto. Wagianto. Orang Tuh, orang Jawa Jawa Itu tuh Timur. berarti poinnya sebisa mungkin mencapai target itu kan? Iya betul. Kalau yang kemarin tuh Sedekat ini ya kelas jauh-jauhan ya, ibaratnya kelas jauh-jauhan. Oh, Jadi jauh-jauhan. nembak apa jauh-jauh gitu lah simpelnya. Paling jaraknya paling jauh. Iya. Itu teh komunitasnya Akang. Oh, Itu teh. bukan. Enggak, itu maksudnya Itu perwakilan Indonesia sampai perwakilan ada di Indonesia. internasional tuh ada dari tradisional. Nah, yang gini tuh ketutup sama berita politik hidup Jokowi gitu ya. Tapi ya memang nggak ada beritanya, Pak. Ya, demo aja nggak ada beritanya sekarang maka. Padahal dari 2023 Indonesia tuh selalu juara di Turki. Hah? Dari 2023. Dari 2023. Itunya Atletnya kompetisinya itu tiap kan tahun. Kok kompetisinya setiap tahun. Atlet yang juara di Sanap tuh 2024 tuh Mutasar dari Aceh, 2025 Ilyas dari Sulawesi, 2026 Pak Wagianto dari Jawa, 2023 tuh perempuan namanya kalau nggak salah Uni Reno Suri. Hah? 2023. Namanya Reno Suri. Reno Suri. Iya, nah, dan itu tuh semuanya di atas usia berapa ya? Mungkin Reno Suri 40 plus Iya. plus. Reno Suri itu 40 plus. Oh gitu. Jadi tidak ada batas usia di kompetisi horsebow. Dan Akang ngajarin ini ke anak-anak SD Iya, dan anak-anak SMP tetap SD, juga. SMP. betul. Terus kalau udah itu nanti mereka juga ada yang diarahkan prestasi masuk Betul. ke kejuaraan. Betul. Ya kalau Betul, untuk betul. anak ya. Kalau untuk anak, Ari murid Akang sudah ada yang tembus ke kejuaraan nasional, internasional, Nah. intergalaksi gitu. nah kita tuh baru membangun komunitas 3D Archery itu baru 2024. Terus tahu. Baru setahun. OTW Oh, OTW baru 2 setahun. tahun. Iya. Setahun tapi sudah punya busur ya. Ya emang Modal utamanya itu. Modal latihan harus. Wajib punya busur. Ada anak panahnya gak sih penasaran? Ada, Eh, ini ada. Anak, boleh saya ambil? Bentar. Ada alat. Ada sasaran? Tong dipanahkan, Pak. Enggak, saya ini nih. Ini kalau misalkan kita mau Weh, itu daftar untuk umum, Boleh hubunginnya satu. berarti ke Instagram aja. Iya, Atau betul. setiap minggu ada rutin. Tiap minggu kita ada latihan rutin. Punten, kok. Setiap Sabtu atau Minggu biasanya kita latihan Oh, di Sporteman. terpisah ya ininya ya. Iya, tajam bisa dong. Sporteman Oh, Rabani. Arsa Manik. Emang Iya, Iya. daerah Oh. Ahana Sution. Arca Manik Iya. yang Daerah pacuan Super kuda Indo. itu bukan? Super Indo. Oh, Super Indo. Super Indo Super Ujung Indo, Berung. Ujung Berung. Oh, iya iya. Ahana Sution. Saya lupa. Polsek Ujung Ya, Berung. deket tentara itu bukan? Ya, sebelum. Sesudah, Kalau dari sana sesudah. iya ya sesudah ya. Kalau dari sini sesudah. Pokoknya mah Pasar Ujung Berung, maju Maju lagi dikit ada Jogja kan. Hmm. Nah, sampingnya Jogja. Bukan orang Bandung tak hafalin. saya ngelehan dulu lah. Bukan ini, aduh tajam gini euy. Iya, itu Jadi justru Akang pernah nggak kejadian ini tuh bahaya gitu. Kan ini Betul, benda betul, tajam ya betul. dan itu ada tegangan. betul. Nah, kurikulum dasar yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah safety. Ya, safety-nya. dulu. Oke. Safety itu kurikulum dasar sekali yang kita ajarkan ke anak-anak. Ada beberapa poin yang tidak boleh dilakukan. Apa salah satunya? Salah satunya adalah menembak anak panah ke udara. Ya. Terus mengarahkan anak panah ke sesama makhluk hidup. Itu tidak boleh. Awalnya buat rusak padahal kita. Iya, betul. Zaman Enggak, ini- dulunya ya. Ini powernya tuh gini, Kang. Ini kan lepas ya. Itu nanti dilem. Oh Oh, gitu. itu aslinya Bisi. nempel. Itu bisa kalau kena aslinya orang nempel, cus dilem. dicabut tinggal. Tinggalin. Itu ini poin untuk target. Kalau poin untuk hunting atau untuk berburu beda lagi. Untuk perang juga beda lagi. Oh itu mah Oh, yang ada perang mah juga. yang bener-bener menyakiti Betul, itu yang bergerigi iya. itu ya. Oh, yang dicabutnya nggak bisa kan? Heeh, Yang- makanya Iya, kalau makin di film-film mah kalau udah di ini teh malah ditembuskeun Iya, gitu ke belakang gitu. Karena Karunya ya- ting. Oh, ada juga buat perangnya. Ada. Bawa Kang. Oh enggak, itu kan agak rumit ya perizinannya kalau Enggak kalau misalkan kalau Akang ini kan ya balik lagi ke pertanyaan tadi ini kan kita anggap berbahaya gitu. betul. Dan oke lah memang ada safety-nya, ada Iya, kurikulumnya, ada SOP-nya. Betul. Tapi kan ini diajarkan ke anak-anak kan. Betul. Jadi apakah ini nggak masuk ke dalam kategori bahasa lebih kasarnya mah? Ini mah sama aja dengan
ngasih anak itu pistol gitu, cuman diajarin nanti nembaknya jangan ke sini ke sana ya, tapi dikasih pistol gitu nggak sih? Kan balik lagi ke tujuan panahannya itu akan untuk prestasi kalau anak-anak, Heeh. untuk prestasi. Jadi sebisa mungkin kita akan mengakomodasi minat dan bakat mereka. Kan anak-anak kalau yang minat tetap stay dia di panahan, tapi kalau yang tidak minat, mungkin dia akan hengkang dari panahan. Nah, yang minat itu kita akan terus didik, terus awasi, dan terus salurkan bakatnya kemana, bakatnya di mana. Saya secara pribadi gitu ya, lihat ini dan lihat ini teh asa gatal dari tadi pengen Pengen gitu. narik, pengen nembak. Tapi ya itu gara-gara gak boleh gitu. Asli saya teh pengen. Coba aja gitu. tarik nggak apa-apa. Kalau tarik nggak apa-apa, asal Ditarik jangan aja dilepas. Ya Nah, itu itu masalahnya nanti lepas. Atul gitu. Atul, Set. Yang Atul. dikhawatirkan kan lepas. Aduh. Nah, disitulah kita belajar termasuk di anak-anak kontrol diri dan step by step apa yang harus dilakukan gitu. Tapi memang anak kecil diajarin beneran manahnya Betul. atau cuman Betulan. adab-adabnya aja? Enggak, Enggak, diajarin tetap mana? praktek gitu. Praktek. Mungkin Langsung. untuk awal kayak kita ke sekolah gitu ya, untuk anak-anak kita pastikan safety-nya dulu, tempatnya, alatnya, jaraknya segala macam. Untuk awal juga kita bisa ganti si ujung poinnya ini pakai kayak busa. Oh, Kan kalau untuk awal belum pernah kan takutnya kemana gitu ya. Heeh. Nah, salah satu ikhtiar safety kita bisa ganti itu dengan yang busa. Nah, Busa beracun. busa jadi supaya poinnya nggak tajam kan, ujungnya busa. Tapi kalau mereka udah terlatih dan panahan itu kan step by stepnya tuh jelas ya. Pertama dia harus menggenggam, kedua dia harus mengunci gitu, ketiga dia harus menarik, keempat dia harus membidik, kelima baru dia merilis atau melepas. Itu tuh kayak semacam sesuatu yang diajarkan berpola dan berulang sampai akhirnya anak paham gitu. Koreksi cara genggam saya. Salah nggak? kurang geser ke dalam. kanan. Putar. Ininya diputer. Nah, Oh gini. jadi ini untuk menyimpan anak panah di sini atau di sini. Nah, Aman ya. Itu menyakiti diri tah? Enggak, ini biar aman. Oh, ya, oke. Soalnya di depan ada kulit. saya siap dipanah gitu. Tapi kan tadi saya nanya terkait aturan tadi dijelaskan. Tapi saya kan sempat cari-cari di Instagramnya ada ini adab sih yang menurut pikiran saya yang awam tidak relevan dengan apa ya? Memang tidak ada kaitannya dengan cara memanah. Misalnya di sini saya baca ada memanah tidak bergunjing. Ini nomor satu saya cukup bingung sih apa kaitannya belajar memanah dengan bergunjing. Itu apa tuh? betul. Oh, ada, Saya ada baca juga. dulu ya semua ya. Iya. Ini ada yang pertama tidak bergunjing, terus membaca zikir. Betul. Ya walaupun itu baik, saya belum mengerti kaitannya Iya, apa. iya. Terus apalagi memiliki wudhu. Nomor 4 mengerjakan sholat sunnah sebelumnya. Terus tidak mencaci busur dan anak panah. Jadi tapi jangan dicaci busur teh. Jangan Dasar dibawa nakal, ngomel. nggak boleh tuh kayak gitu teh. Terus yang terakhir bersabar dalam memanah. Nah, itu gimana penjelasannya? Kan menurut saya tidak relevan dengan ya panahan itu. Nah, kalau kita breakdown gitu ya, dirunut dari awal, panahan tradisional itu tidak pernah lepas dari yang namanya ibadah. Pertama, itu jelas sunnah. Panahan itu banyak keterangan yang menyebutkan kalau panahan itu sunnah. Oke. Lalu untuk kami penggiat panahan tradisional itu banyak diinformasikan atau dikasih tahu kalau panahan itu ada hadis-hadisnya. Fadilah-fadilah memanah itu ada hadisnya. Contohnya ada hadis yang mengatakan kalau ada malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah hanya untuk mendatangi tempat panahan. Gitu. Mhm. Jadi kita sebisa mungkin di tempat panahan itu tidak boleh menggunjing, tidak boleh membicarakan aib orang lain. Lalu Itu mah di mana-mana juga tidak boleh kan? iya Enggak, betul. tapi saya pikir kenapa tidak boleh bergunjing karena kita kan saling pegang senjata. Nah, kalau bergunjing jangan panah. Huru hara ya. Ke mananya? Mana apa tuh? Oh serius ya? Oh bener. Nah sebetulnya kalau di tempat panahan itu ketika kita sudah memegang alat, sudah ada di shooting line, sebetulnya kita tidak bisa ngobrol lagi.
Jadi fokus kita hanya ada diri kita dengan target kita. Dan Jadi anak panahnya tuh. nah, Ya, iya, alat dan alatnya. Jadi saat kita udah di syuting line, kita nggak bisa ngobrol dulu sana sini, nggak bisa. Jadi fokus langsung Nggak sama. bisa atau nggak boleh? Tidak bisa, Oh. karena Kalau bisa kayaknya bisa-bisa aja. bisa-bisa ngobrol, aja. cuman Tapi nanti akan berimbas sama yang kita lakukan. Iya, karena kan panahan itu butuh fokus. Kalau kita ngobrol sana sini, fokusnya buyar. Begitu. Iya, jadi memang pada akhirnya kita juga menemukan jangan-jangan ini mah ya, jangan-jangan si akang-akang ini teh sebenarnya pengen ngajarin adab ke anak-anak, tetapi pakai cara yang Permainan. permainan gitu. Permainan yang berbahaya. Oh, karena kami tuh punya keyakinan kalau ilmu itu adalah mentransfer karakter. Gitu. Mendidik ilmu itu atau mengajarkan ilmu itu adalah sama dengan mentransfer karakter. Menurut kami begitu. apa karakter yang ingin dibentuk? Dari panahan. Dari panahan. Kalau kita melihat dari aktivitasnya ya, si panahan ini ngebantu banget buat penguatan karakter. Pertama, nggak ada pemanah yang terburu-buru. Karena pasti kalau orang yang terburu-buru tuh nggak bisa memanah gitu. Iya, karena kan Hari perang meureun. ini kan konteksnya zaman now gitu. Kan beda. Si Ini Legolas juga buru-buru pas perang. ya lagi perang mah udah telat Tapi ya, buru-buru juga terukur Pak kayaknya. Betul. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang karakternya terburu-buru. Terus juga si panahan ini membentuk karakter konsisten, disiplin dan tenang. Gitu. Dan itu tuh bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Kan ada nih, kita bicara konteksnya olahraga nih gitu. Ada olahraga yang beat itu tuh kan memacu adrenalin. Oh, iya, Bawaannya iya. after itu tuh kan semangat, tapi jadi ada efek juga kita tuh terlalu bersemangat Iya, bener, dan bener. memancing emosi lebih impulsif. Iya. Nah, kalau di panahan dengan kegiatan yang seperti ini, teratur, fokus gitu ya, si orang tuh pembawaannya lebih tenang gitu. Walaupun kayak badan capek nih habis latihan, tapi pikirannya lebih tenang. Nah, itu tuh bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu Ada logis masalah juga. apa itu, Iya. kita nggak reaktif gitu kan. Pembawaannya lebih tenang gitu. Selewat juga maksudnya masuk akal. Iya, selewat juga masuk akal. Jadi iya, nanti anak saya juga mau disuruh panahan lah. Nanti kalau misalkan mau daftar ke Akang itu gimana? Ke apa tadi teh? Boleh IG? cek Instagram kita. Nanti Tapi boleh nggak diganti dulu sama panahan mainan yang plastik? gitu? Boleh. Untuk anak. Ada Anu, loh. tumpukna Ada karet loh. ya. Iya, asli ada. Dia kan Kalau baru tahu. lihat salah satu konten kita, mungkin berapa konten terakhir ini ada anak yang emang dia bawanya panahan plastik itu kan, nu ungu pink gitu. Itu dia ya udah nggak apa-apa, tapi pengen nembaknya beneran ke targetnya nggak apa-apa, ayo gitu. Yang penting si anak teh mau dulu, nyaman dulu, suka dulu. Abis itu mah ntar dia pindah ke alat yang sesuai gitu. Oh, harus bawa sendiri alatnya? enggak kita Enggak, sediain. alatnya kita sediakan. Kita Kalau sediain. di komunitas kita mudahkan dengan ya udah pokoknya mah datang, cobain pengalamannya, sensasinya, alat kita sediakan. Dan kita nggak ada yang kayak mau apa bayar di awal gitu enggak. Komunitas kalian masuk ke ini nggak sih, ke sekolah-sekolah jadi ekstrakurikuler gitu? Masuk. Ya, masuk. Kami sekarang ngajar di Eskul? iya, Eskul. di Asyarif, SMP Asyarif, SMP Asyarif sama di SD Juara. SD Juara, Oh, SD sama Juara. ini Sahabat Baitul Mutakin. Sahabat Baitul Mutakin. SD Juara mah itu yang dibiayai sama ini kan, sama Rumah Zakat Indonesia itu sih. Kurang tahu itu. Iya, itu. Kalau ekstrakurikuler berarti pungutan biayanya gimana? Itu Biasa. tuh biasanya dari mereka sih punya Dari jatah sekolah. ya, punya jatah buat kegiatan. Biasanya mereka sekolah tuh support alat, penyediaan alat. Tapi kalau untuk kayak bulanannya mereka biasanya narik lagi ke dari orang tua sih gitu. Narik Kalau dari ada orang sekolah-sekolah tua. yang mau juga kalian hubungin langsung ke Instagram aja, atau Iya. kalian apa bukan intervensi, apa sih ngelebarin namanya, invasi Invasi, seperti iya. apa caranya? Kanvas. Tahun ini sih kita sudah mulai melebarkan sayap dengan menawarkan. Kita punya proposal tuh untuk ekskul panahan. Di situ kita jelasin manfaatnya panahan untuk anak apa, terus kenapa harus latihan sama kita. Dan itu kita lagi mulai sebar ke sekolah-sekolah sekitar Bandung juga. Jadi kalau emang ada sekolah yang mau berminat mengadakan Hubungi. ekskul panahan tradisional, boleh colek kita. Di mana? Colek kita di Instagram Bukan, atau TikTok. bukan colek yang itu. Di Instagram juga ada fitur colek Pak Guru. Iya, betul kan? Saya tidak tahu. Nggak paham, nggak paham. Orang tua susah kejelasan. Nah, eta teh jokesna si Tretan. Kebaca. Ini Kang, kalau beli ini teh berapa? Tergantung ya, tergantung. Wah, langsung berarti mahal. Kalau judulnya tergantung berarti mahal. Tergantung Mahal. dari kalau busur tradisional itu beberapa spek ya, ada yang mulai dari 300.000
sampai 54 juta. Saya tuh jadi ikutan lah. Terjangkau lah, terjangkau. Kan mulai dari Mulai dari sampai siga iklan perumahan. Iya, mulai dari. Jadi maksudnya gini Kang, kalau yang 300.000 itu yang panahnya teh malik ke diri gitu. Karena Dijamin keselamatan. ya fiturnya sedikit gitu, fitur keselamatannya sedikit Kalau gitu yang kan. 54 juta, Yang 54 juta itu biasanya itu adalah Otomatis 100% ya punya Enggak. poinnya ya. akurasi 100% enggak juga. bahannya tuh Emas. bahannya tuh yang dari tanduk bule, tanduknya bule itu putih, terus Gading kayunya yang tidak sembarang tebang, tidak sembarang umur si kayunya tuh. Oh, kalau Jadi memang dihitung sekian tahun udah boleh dipanen, terus manennya harus di musim ini, harus jam segini itu ada. Pas bambunya. mau manen harus sholat 2 rakaat, terus baca bismillah, terus tidak menggunjing. Proses pembuatan itu bisa setahun. Hah? Iya, Asli itu mempersulit diri sendiri kayaknya betul sih. Kang. Tapi di kampung saya memang nebang terutama bambu teh harus hari Rabu. Betul. Oh gitu? Ada aturan-aturannya. Nggak tahu alasannya Tapi ya, apa. wallahu alam ya. Kita dapat informasi itu dari kitab-kitab Arab Archery. Oh gitu. Kalau gusur kompos itu minimal 1 tahun. Karena kan lemnya dari apa? Dari kulit hewan. Terus lilitannya dari urat hewan. Ah. Itu yang komposit. Ini juga urat hewan. Kalau itu dari dakron. itu mah Itu benang. ya Tapi akurasi sama aja. akurasi itu berhubungan dengan teknik Skill nantinya. ya nanti. Iya, berarti bukan berhubungan dengan mahal murahnya. Iya. Iya, bisa kalau jadi. berhubungan mahal mulia itu adalah durabilitas. Jadi yang tadi panahan anak-anak nu bisa aya-ian sama yang ini tuh sama. Beda teman. Ya, Enggak, ya, kalau mainannya tuh. Iya, berarti yang 54 juta yang 300.000 itu sama. Modelnya mungkin Akuratnya. sama, akurasinya juga sama, balik lagi ke skill. Siapa Skill yang si pegang? pemanahnya. Man Siapa yang behind the pegang? gun. Nah, Man Yes, behind The gun. bow. bow, Iya, betul, man behind bow. Kalau yang baru dikasih pegang harga 10 juta juga belum tahu teknik kan ya sama aja gitu. Iya, suka Tapi malik. kalau gitu. yang jago dikasih harga 500.000 juga udah jago tekniknya. Udah tahu gitu. Kang, tahu nggak pemanah-pemanah di abad pertengahan tangannya teh panjang sebelah. Oke, wah gitu. Iya. Iya, karena yang pemanah yang longbow misalkan itu kan tarikannya bisa sampai 75 kilo, Kang. Iya, betul. Jadi Ya, kalau yang panjang berarti yang mana? Hah? Yang kanan, yang panjang. Yang Yang narik panjang sebelah. nya pokoknya mah iya nang mondokan gitu. Nah, iya nang Oh, manjang gitu. iya. Karena ini kan ketarik terus gitu. Berarti kalau sama Dan- dibalikin gitu. main bela kiri. Tapi yang mana dibalik saya. Akurasinya beda lagi. Tapi ada pemanah yang kidal bisa. Ya Lionel Messi-nya Karena bisa. pemanah ya itu. Iya. Iya, kalau yang ini yang apa? Yang Turki yang saya tahu ya. Iya. Kan kalau yang Inggris mah karena dia tuh bukan bentuknya gini, tapi bentuknya teh kayak bulan kayak gitu. Betul, setengah bulan. Jadi nariknya tuh lebih berat. Ari yang Turki mah lebih pendek, lebih praktis gitu. Tapi ininya karena non sih bengkok nanti kayak tanduk gitu kan. Iya. Iya. Jadi tegangannya tuh di 3 posisi. Jadi lebih kenceng kan, tapi lebih tarikannya nggak terlalu ngeri kayak yang di Inggris gitu. Kalau yang di Inggris mah yang gitu. Jadi apakah Akang juga tangannya panjang sebelah? Coba ukur. Teteh panjang sebelah tidak tuh? sih. Iya lagi. Oh iya, tuh kan. Iya kan pas ke tukang ketemu. Seberapa maksudnya perbedaannya kelihatan panjang sebelah tuh? Itu ada kan. Jadi di museum Inggris tuh banyak Kang tengkorak-tengkorak prajurit perang. Iya. Dan untuk mengidentifikasi, oh ini mah pemanah gitu. Iya. Dilihat tuh dari bahu sama tangannya yang panjang sebelah. Betul. Oh ini teh pemanah, Betul. pemanah di kepanggi gitu kan. Betul. Tuh betul-betulan. Iya, memang. Saya juga pernah baca literasi itu. Mm-mm. Terus anu pakai kuda wae naon kepanggih natina Nah, tengkorak. itu selangkangannya Kang jadi lebar. Betul. Tapi saya penasaran ini ada kaitannya dengan agama nggak sih? Tadi kan sempat disinggung bahwa ini sunnah. Apakah ini untuk mempromosikan sunnah agar masyarakat melakukan sunnah panahan itu atau ada hal lain? Iya, itu sih lebih ke apa ya? Kebiasaan Nabi aja.
Oh, heeh. Semua yang Nabi lakukan itu akan disebut sunnah, betul ya? Hmm. Nah, dulu Nabi juga bermain panahan dan Nabi tuh punya 5 busur Iya. Jadi selama Nabi itu kan hidupnya. memang favoritnya dalam perang itu posisinya memanah dan melempar tombak. Betul. Kalau Nabi itu karena secara pribadi gitunya sebagai orang gitu, daya kecengnya tuh kuat gitu, bagus. Skill Skill Tembak mengecengnya itu tuh gitu, jadi lebih akurat gitu. Kalau Nabi mah emang begitu, emang dari dulunya emang Iya, jago panah Betul. gitu. Nah, apakah kita sekarang masyarakat harus melakukan sunnah itu secara aturan agama? Kalau melakukan sunnah sih pasti kan itu suatu kebaikan ya, Ya, kita melakukan sunnah. tentu. Tapi kami pun meyakini gitu kan, nggak semua orang juga mampu atau meyakini itu sunnah gitu misalnya gitu ya. Ada juga orang-orang yang oh ya udah tuh panahan ya panahan aja gitu. Ada sunnah yang lain itu mah pilihan gitu. Dan masalah keyakinan kalau religius kan, justru yang kami yakinin tuh sebenarnya panahan itu punya manfaat buat semua orang. Even itu bukan orang Muslim yang tidak meyakini bahwa panahan adalah sunnah. Oh iya. Karena aspek-aspek manfaatnya itu Ya, banyak yang banget tadi itu. gitu. Jadi komunitas ini bukan hanya untuk orang Islam ya? Ya, Tuh, kita betul. pernah ada yang non muslim latihan hayo. Ada juga yang misalnya muslim beranting tidak berhijab apapun, Nah, it's okay gitu. Masalahnya kan tadi ada adabnya itu harus berzikir. Nah, kalau non muslim apa? Kalau nih? non muslim mah kita adab nggak sih, ajarkan sih kalau Iya. untuk zikir. Itu lebih ke Jadi paling kita pembiasaan baca baik Alkitab. aja. Iya. Jadi pasti kita akan mention tuh yang kayak manfaatnya itu bukan hanya soal religius Iya, iya. gitu, tapi kayak ada dari faktor Psikologis fisiknya nih. Kalau fisik nih di era zaman now nih, era modern kita kan apa sih satu barang yang kalau kita ketinggalan pasti riweuh, pasti handphone. Terus handphone itu berapa jam sih kita lihat, kita pegang all day long gitu ya. Terus kita dumb scrollnya berapa lama sih gitu. Sekarang tuh gitu. Nah itu, nah, itu tuh kan Ganti punya kununya jadi secara fisik juga kita terganggu ya, banyak Ini mah nggak ada kepalanya. nunduk gitu, banyak bungkuk dan fisiknya dari panahan tuh melatih si tangan, bahu, punggung, itu secara fisik gitu. Terus tadi Oh bener, iya. mental juga. Nah itu kan kita banyak nge-scroll tuh kayak apa sih istilahnya brain rot lah ya gitu. Dan mengobati brain rot itu salah satunya dengan beraktivitas panahan gitu. Kita belajar lagi fokus di satu kegiatan, step by step, nggak terbiasa dengan hal-hal yang cepat. Karena panahan ya itu tadi, kalau cepet tuh pasti akurasi agak kacau gitu. Kecuali yang emang udah terlatih lah gitu. Semua halnya harus dilakukan step by step gitu, tenang, fokus gitu. Apa sih zaman sekarang mah istilahnya mindfulness gitu tah. Saya juga ini yang benar yang mana? Gini atau gini? Saya tuh tadi penasaran. Nah, gini atau gini. Nah, mana yang benar, Kang? Mengunci itu ada yang pakai 3 jari, ada yang pakai jempol. Heeh. Nah, itu yang Pak Guru lakukan itu adalah mengunci dengan 3 jari. Yang Pak Guru Yang tadi lakukan. gini? Iya. Iya. Dan itu tuh bebas yang mana aja. Bebas, tergantung kondisi dan tujuan memanah. Hah? Iya. Kalau tujuan manahnya adalah untuk berperang, gini atau gimana? Kalau untuk berperang boleh saya Oh, sok, contohkan. sok, Nah, Kang. Oh, Silakan. ada untuk berperang. kalau untuk berperang, semua pemanah dari mulai Arab Archery, Mongolian sampai Turki, dia pakai jempol. Oh. Dia pakai jempol. Tujuannya apa? Tujuannya karena jempol itu bisa menarik sejauh mungkin. Kalau 3 jari paling jauh sampai rahang. Sampai rahang Maksudnya, gimana? Ya, Tarikannya. tarikannya. Kalau 3 jari, nih 3 jari, kita narik cuman sampai sini aja. Oh, gitu. Heeh. Ini sudah nggak bisa narik lagi. Tapi kalau pakai jempol, ini akan terpangkas. Oh, lebih jauh. Benar. Ini akan terpangkas kan jadi segini. Oh. Lebih jauh. Dia bisa narik Narik. sampai cuping telinga atau sampai bahu. Dan damage untuk menghancurkan baju besinya itu sangat tinggi. Pakai kaki lebih jauh loh. Ada busur kaki. Ada emang busur kaki. gaya bebas pakai kaki. Ya, Ada orang- busur Ada kaki. di abad pertengahan juga gitu Iya, kan pakai betul. kaki. Jadi Ada busur kaki. Ada loh. Ada saya ternyata. mencoba. Ada. Jadi posisi badan tuh gitu terus tiga Scorpio nih kan Iya. tiga Ah. mana? Pernah. Cuma yang di Pabel kali. Enggak. Enggak. Saya pernah lihat yang memang nggak ada tangannya, dia pakai panah gitu. itu teh Di ini teh posting Coki Pardede. di dia mah dark pisan euy. Enggak, ini siapa sih adikna Khalifah Al Ma'mun teh?
Al-Mutawakil. Al-Mutawakil teh jago main panah siga gitu, Kang. Busur kaki namanya. Busur kaki dan tarikan ininya tuh sampai 400 kilo, Kang. Iya. Itu tuh rekor. Angkat apa? Angkat bebannya. Jadi karena dia suka memanah, karena dia suka memanah, jadi dia tuh suka angkat beban dan angkat beban rekornya tuh 426 kilo lamun dikilokeun mah. Iya. Tapi dengdek berarti ngangkat kan panjang sebelah. Enggak, dia mah raja kan. Dia raja. Jadi hanya buat hiburan. Makanya saya tuh kenapa saya nanya gitu tuh? Yaitu karena saya tuh pernah nonton Mahabharata dalam pewayangan tuh ada seorang yang mau ahli manah lebih dari Arjuna dan Karna. Tapi karena ahlinya itu dan dia cuman rakyat jelata, jadi jempolnya tuh dipotong sama si Dorna teh. Ya. Biar tidak bisa mengalahkan Arjuna dan Karna. Ya. Jahat. Dan itu teh murid. Jadi saya berguru pas kanyawan, alah sia murid ini tuh lebih. Kalau kamu, kata si Dorna tanya, kalau kamu memang nganggap saya guru, potong jempolnya. Udah dipotong, culkeun dibiarkan. Jadi dia ngaguruin ke si Arjuna dan Karna. Sedih atau teh di situ teh itu teh ada. Nah, itu pakai jempol. Betul. Saya teh kan pernah mikir, kan bisa manah memakai ieu Iya. gitu. Oh, ternyata Jadi, tidak bisa untuk perang gitu. Tekniknya macam-macam. Kalau yang 3 jari itu disebut Mediterranean apa ya? Teknik. Mediterranean teknik. Itu dipakai orang-orang Rum atau Eropa. Hmm. Nah, kalau yang Asia, iya, Arab, pakainya jempol. Karena apa? Karena mereka dalam sejarahnya tuh jago memanah di atas kuda. Nah, kalau misalkan manah di atas kuda pakai 3 jari, tidak bisa. Baik. Tidak bisa. Dia pasti tidak stabil. Si anak panahnya pasti ikut ini. Tapi Ya, kalau bener. pakai jempol, dia stabil. Dia tidak akan berubah kemana-mana. Bener Kang, coba kan kieu Kang. Tuh, ini kan stabil. Tah lamun kieu. Oh iya. Gitu. Tapi kan Begitu. tahan ku jari ieu kan. Nggak bisa. Nggak bisa, Kang. Angger. Bukan nggak bisa ya, tidak terlalu kuat nih. Begini kan, beda dengan begini. Gitu. Gitu. Tapi Jeung kieu. Indonesia sendiri punya masa ini sejarah memanah nggak sih? Punya. Itu panah teh ininya olahraga internasional di mana-mana aya Ada. di semua kebudayaan ada. Ini di kerajaan Indonesia. Ada. Malahan pernah dibahas sama channel Guru Gembul yang Mongol menginvasi Jawa. Itu juga kan dikalahkan dengan pemanah. Manah. Betul. Tiba-tiba nggak ada, manah tiba-tiba nggak ada. Nanti memang ada iya. sejarahnya. Karena pasukan Mongol tuh kan biasa di daratan yang luas gitu, padang rumput. Jadi berperang teh dalam skala besar, kuda loncat. Nah, ari dibere tanah di Jawa gara. Rek itu ledok, loba tangkal gitu nya, aya kuntilanak segala rupa hese. Semua susah. Nah, oke lah. Jadi kalau teman-teman mau panahan balik lagi ya, silahkan dicolek. Benernya dicolek IG-nya. Saya mah tidak ngerti IG dah. Silahkan dicolek IG-nya. Karena saya juga sebenarnya pengen daftar kan kayak gitu. Apa nama IG-nya? Boleh 3D dipromosikan. 3D Archery _ Horsebow. Itu dia. Ya tulis aja di sini, tanya Nanti editornya, ditampilin. tulis di sini. Saya punya editor sekarang. Video-video ditampilin. Nggak bener, karena kayaknya kau suka waktu itu ngeliat video-video kau yang lempar panah, saya kayak suka. sangat menyenangkan gitu. Dan saya cepat bisa yang kayak gitu teh. Ajakilah. Sarannya ini Ariel Sharon gitu sih sasarannya. Anakku belum ada ekstrakurikuler kan selain nyanyi. Enggak, dia suka robot-robot. Oh iya bener, robot sih deh, betul. Robot. Tuh panjang umur langsung datang. Ya begitu saja Baraya kalau mau ini ya. Tapi kalau saya masih penasaran sama beberapa hal Kang. Boleh? Akang sama Teteh siapa yang lebih berprestasi dan sampai sejauh mana prestasinya? Dari tadi ngomong Nah, saya bisa nebak. Saya bisa nebak. Coba kieukeun tangan. Coba panjang-panjang. iya bener Teteh panjang sebelah tangannya. Enggak, Iya betul. harus dikeretek ya. Iya benar, ketahuannya emang pas keretek. Kok ini panjang sebelah ya? Oh karena dari dulu emang tukang mana? Dari 2000 berapa ya? Kalau di Horsebow sendiri sih 2000 berapa ya mulainya 2022. Tapi kalau sebelumnya kan di modern. Oh iya yang di modern itu. Modern panahnya lebih mahal ya? Yes, kenapa salah satu alasan pindah? Oh gitu. Emang Kang menyebalkan sekali itu si panahnya. Jabanin ngeridu Kang Iya, banyak aksesorisnya colok-coloknya, kan bola-bola Oh. itu. Ya aksesorisnya itu. Iya siapa yang lebih berprestasi? Lupa. Tadi Saya panahan dari 2018.
Sudah beberapa kali ikut kompetisi, alhamdulillah pernah juara juga, pernah jadi pecundang juga. Yang paling berkesan dan menurut saya pencapaian prestasi saya itu adalah ketika saya ikut event internasional di Jawa Timur. Beh, di Jawa Timur internasional. Iya. Ada di Temboro namanya, dia 2 tahun sekali mengadakan event internasional dan dihadiri dari beberapa negara. Negara mana aja? Negara biasanya Malaysia, Turki, Kazakhstan, Itu para pemanahnya. sama Korea. Oh, Korea. Ada beberapa negara Di yang sana akan menang. alhamdulillah saya masuk ke 10 besar. Oh, 10 besar, Iya. bagus lah 10 besar Dari 5 3 peserta. negara. Dari 450 peserta. 10 besar dari 400. Kalau yang Iya. teteh ini berarti Kalau saya tuh bertanding nggak terlalu fokus. Tadi tujuannya memang bukan prestasi, tapi pernah pertama kali ikut event, alhamdulillah dapat juara 1. Pertama kali, tapi abis itu pernah ikut event lagi beberapa kali, kalah pernah. Cuman memang kalau kita di komunitas bilangnya kalau saya mah pemanah lifestyle gitu. Oh, iya. oh berarti Karena emang tujuannya memang bukan untuk prestasi. Iya. Gitu. secara prestasi dia yang menang, secara mental dia yang menang. Iya. Oh, kan tujuannya untuk membangun mental yang kuat. Media rilis emosi. Ini teh suami istri. Oh, pacaran. Wah, jangan-jangan modusnya pakai panahan lagi. Panah apa yang bisa Iya. Bapak kamu tukang panah ya? kok tahu?